Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda dan anak-anakku semua yang ada di rumah. Pagi ini Bu Villa bersama dengan Bu Ayu akan berdiskusi bersama, sharing bersama tentang landasan filosofi metode sentra part 3. Halo Sobat Khadijah, selamat datang di KBTK Khadijah Wonorejo, Surabaya. Kali ini kita berada di kawasan pendidikan anak usia dini dengan metode sentra, di mana pada part 2 telah membahas mengenai filosofi metode sentra pada sikap jujur dan bersih. Sesaat lagi kita akan membahas part 3, yaitu mengenai landasan filosofi metode sentra dengan sikap sabar dan kasih sayang. Nah, pada pagi hari ini Bu Villa bersama dengan Bu Ayu akan sharing bersama, berdiskusi bersama tentang landasan filosofi metode sentra, tentang 18 sikap. Wah, banyak sekali ya Bu Ayu. Iya. Tapi pada pagi hari ini kami akan membahas terkait 2 sikap. Yang pertama yaitu sikap sabar, dan yang kedua sikap kasih sayang. Untuk yang pertama, kita akan membahas, berdiskusi bersama terkait sikap sabar ya Bu Ayu? Iya, betul sekali Bu Villa. Wah, jika membahas soal sabar ini, saya pernah mendengar ya Bu Ayu, sabar itu ada batasnya. Ya, seperti itu betul. Ya Bu Ayu? Iya. Iya, tapi untuk mengenalkan sikap sabar pada anak usia dini itu kan sedikit harus menjelaskan, memberikan informasi supaya mereka juga paham betul apa itu arti sabar dan apa itu arti kasih sayang. Iya. Nah, menurut Bu Ayu sendiri, arti sabar itu bagaimana Bu Ayu? Kalau dari pengalaman yang Bu Ayu dapat ya Bu Villa ya, tentang sabar itu sebenarnya pengertiannya juga sangat luas ya. Iya, tergantung kita menilainya itu dari mana. Nah, kalau dari sabar sendiri itu sebenarnya banyak orang yang mengartikan sabar itu adalah menahan emosi, menahan amarah seperti itu ya. Tetapi sesuatu yang dinamakan menahan itu tidak baik ya, karena sesuatu yang ditahan akan membludak atau nanti di akhirnya akan timbul yang tidak baik karena terlalu lama ditahan begitu kan. Jadi sebaiknya di sini kita memberikan arti sabar itu adalah memahami. Memahami. Kalau kita memberi pengertian sabar itu memahami, contoh mungkin yang pernah kita alami juga ya, sering kita alami itu ketika kita berada di jalan raya. Sering terjadi kemacetan ya Bu Villa ya, pernah mengalami Bu Villa? Iya, mengalami sering berangkat. Nah itu bagaimana perasaan Bu Villa ketika ada kemacetan yang sampai bertumpuk-tumpuk lama sekali? Nyaman tidak Bu Villa? Ya, nggak nyaman ya Bu Ayu, apalagi kalau berangkat ke sekolah, kemudian waktu sudah mepet, kita lihat jam terus, lihat jam tangan terus itu, aduh ini sampai sekolah jam berapa udah pada datang semua kan gitu ya Bu Ayu. Betul sekali. Nah, tetapi Bu Villa kalau kita di sini itu sabar ketika ada kemacetan itu kita artikan menjadi sabar yang memahami ya. Nah, yang namanya macet itu kan pasti ada penyebabnya ya. Jadi kita lihat dulu, kita mencoba menganalisis kenapa ya ini macet itu. Nah, nanti kan kita akan tahu ternyata ada kecelakaan di depan ya Bu Villa ya. Jadi butuh evakuasi kan, di situ butuh proses sehingga kita harus mengantri dan bersabar sampai evakuasi itu selesai. Nah, ketika kita sudah tahu kemacetan itu karena kecelakaan, insya Allah ya kita akan paham, kita akan mencoba untuk bersabar, bukan menahan ya Bu Villa ya. Nah seperti itu. Begitupun ketika kita bertemu dengan anak-anak di sekolahan ataupun di rumah, nah itu kita juga sama mengartikan sabarnya itu yang memahami. Jadi ketika mungkin kita menginformasikan kepada anak, silakan sepatunya boleh diletakkan di rak sepatu. Nah di situ kita juga butuh menginformasikan berkali-kali ya Bu Villa ya, karena apa? Mereka juga butuh informasinya yang lebih jelas lagi, apalagi mereka adalah tahap pra-operasional. Terkadang kita sendiri yang sudah tahap operasional saja itu sudah tahu aturan, kita juga masih sering meletakkan sepatu itu belum pada tempatnya ya Bu Villa ya. Betul. Iya, apalagi anak-anak gitu kan yang masih tahapnya pra, jadi butuh informasi berkali-kali.
Ya seperti itu Bu Vila. Lebih Masya kepada Allah. memahami. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah Bu Ayu. Iya, jadi menurut Bu Ayu sendiri yaitu arti sabar itu adalah proses memahami bagaimana mereka juga butuh informasi dari orang lain yang mungkin sudah tahu, sudah pernah belajar dari pengalaman. Gitu ya Bu Iya, Ayu ya. betul. Nah, kalau menurut Bu Ayu sendiri, berbicara tentang sikap sabar, kemudian kita harus mengenalkan pada anak usia dini yang bagaimana profesi kita ini sebagai guru TK yang menghadapi anak-anak yang dari usia 2 tahun sampai 6 tahun, itu kan luar biasa Luar ya Bu biasa Ayu sekali. prosesnya. Nah, bagaimana cara menerapkan sikap sabar pada anak usia dini sendiri itu Bu Ayu? Iya, terima kasih Bu Vila. Jadi ketika kita berada di sekolahan ya Bu Vila ya, memang terkadang kita sering mendengar itu, wah ibu guru di TK ya, wah pasti sabar sekali seperti itu ya. Nah kembali lagi kita ketika mengartikan sabar itu adalah memahami. Jadi ketika kita berhadapan dengan anak-anak mungkin, apalagi anak usia 2 tahun sampai 3 tahun ya Bu Vila ya, mereka itu kan cara berkomunikasinya itu kan melalui fisik, apalagi jika bahasa mereka itu belum lancar ya Bu Vila ya. Jadi sering terjadi untuk anak usia 2 tahun, 3 tahun itu ketika mau menyapa temannya itu adalah langsung mendorong Bu Vila, langsung kadang memukul seperti itu. Ya mungkin kalau kita belum tahu tahapan mereka, kita akan berpikir, loh kenapa seperti ini, jangan nakal, tidak boleh nakal, seperti itu ya Bu Vila ya. Sedangkan kalau kita memberikan label nakal kepada anak itu kan tidak baik ya Bu Vila ya. betul Itu akan sekali diresap ya. oleh anak. Nah, kita cukup menginformasikan saja, boleh menyapa dengan menepuk pundak seperti itu. Ketika tidak nyaman, kita bisa berbicara, aku tidak nyaman seperti itu. Nah, sabar yang dimaksud di sini adalah memahami bahwa mereka kenapa melakukan mendorong, memukul temannya itu karena ya memang masih tahapan mereka Bu Vila. Nah di sini memang pentingnya pengetahuan orang tua juga ya Bu Vila ya tentang tahapan anak usia dini, yaitu resolusi konfliknya itu dari awal itu ketika mereka tidak nyaman, bayi itu pasti menangis karena mereka belum bisa berbicara ya Bu Vila ya. Seperti itu. Nanti kalau sudah 3-4 tahun ketika mereka bicaranya juga belum lancar, mereka akan mainnya ke fisik Bu Vila untuk menyampaikan informasi ke temannya. Tetapi ketika mereka sudah bisa berbicara lancar, nah pasti mereka akan menyampaikan, aku tidak nyaman, kamu jangan merebut mainanku, pasti seperti itu. Nah itu pentingnya pengetahuan dan pengertian sabar yang memahami ya Bu Vila ya, untuk kita berhadapan dengan anak itu. Iya. Insya Allah ya Bu Ayu ya, betul sekali, kita sebagai guru, sebagai panutan, sebagai teladan yang baik juga untuk anak-anak usia dini, yang dimana juga ayah dan bunda pastinya lebih memahami bagaimana putra-putrinya yang ada di rumah yang lebih lama bersama ayah dan bunda untuk bisa mengetahui bagaimana sikap sabar yang dimiliki oleh anak-anaknya. Nah, itu pentingnya kita harus memahami tahapan tentang anak usia dini ya Bu Ayu ya. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge kamu nakal gitu, kamu nggak bisa gitu. Wah, itu akan membuat mereka down ya Bu Ayu. Itu yang poin Secara tidak penting. langsung juga tersugesti ya Bu Vila Iya, ya betul mereka. ya Bu Ayu, itu kita juga masih belajar banyak. Kita juga Iya. sebagai guru juga tidak sempurna ya Bu Iya, Ayu. betul Jadi kita juga sekali. sama-sama belajar. Masya Allah ya ayah dan bunda. Iya. Tapi Bu itu. Vila, kita melalui anak itu juga bisa belajar sabar juga Betul, ya. Kita betul. seperti terapi setiap harinya ketika berhadapan dengan anak. Iya, ya kan? prosesnya ya Bu Ayu. Iya. Nah, Bagaimana kita mengelola emosi ya Bu Vila Iya. ya. Seperti itu. Masya Allah. Oke. Nah, kemudian kalau berbicara tentang sikap sabar lagi Bu Ayu, saya masih penasaran juga ya Bu Ayu, kita sama-sama berhadapan dengan anak usia dini. Tetapi mungkin yang kita hadapi juga beragam, banyak sekali kejadian di setiap harinya yang menarik, yang unik. Apalagi karakteristik anak usia dini itu kan memiliki rasa yang ingin tahu lebih tinggi, kemudian mereka unik juga. Yang kita
pikirkan juga belum tentu mereka juga mempunyai pikiran yang sama dengan kita, punya ide-ide yang lain juga, lebih kreatif juga, bahkan lebih dari kita. Nah, dalam proses pembelajaran Bu Ayu, yang sudah muncul sikap sabar pada diri anak usia dini yang sudah kita terapkan di KBTK Khadijah Wanerja ini, yang sudah muncul, yang pernah Bu Ayu temui, yang pernah Bu Ayu lihat, itu sikap sabar yang bagaimana Bu Ayu? Ya, terima kasih Bu Villa. Jadi sikap sabar yang alhamdulillah sudah muncul pada diri anak itu adalah ketika bersabar untuk mencuci tangan Bu Villa. Nah, di sini kan memang kita kan wastafel di depan kelas ada 2 wastafel. Nah, di situ akhirnya kan ada klasifikasi untuk anak soleh dan anak soleha. Nah, di situ mereka sabar mengantri untuk bergiliran, berganti giliran untuk cuci tangannya. Di situ luar biasa sekali mereka untuk bersabarnya ya Bu Villa ya, karena memang harus menunggu teman-teman satu persatu untuk mencuci tangan, mengambil sabun, memberi melap tangannya mereka, seperti itu. Begitu. Gitu ya Bu Ayu ya, Masya Allah ya. Jadi kita itu juga banyak belajar dari mereka. Mereka juga butuh proses untuk belajar bagaimana cara mengantri ketika mencuci tangan, menunggu giliran, apalagi siswanya itu mungkin bisa lebih dari 10 ya Bu Ayu ya, 10, 12 teman, dan itu hanya ada 2 wastafel. Bagaimana mereka bersabar sampai menunggu temannya selesai, sampai mengelap tangannya sehingga bisa kering, itu juga proses mereka bersabar. Tapi selain di kejadian di wastafel ya Bu Villa ya, itu juga ada ketika mereka presentasi. Nah, di situ akan muncul mereka untuk bergantian bersabar untuk menyampaikan pendapat mereka ya tentang mungkin hasil karyanya mereka atau cerita harian mereka, seperti itu. Jadi mereka juga bersabar. Di situ mereka juga akan menghargai temannya untuk bergantian menyampaikan informasi. Iya betul-betul. Karena presentasi itu satu persatu ya Bu Ayu ya. Betul sekali. Nah, di situ tadi Bu Ayu juga menjelaskan bahwa ada juga akan muncul saling menghargai, saling menghormati sesama teman. Nah, emang saling berkaitan ya Bu Ayu, 18 sikap yang akan kita bahas hari ini dan nanti yang insya Allah selanjutnya akan dibahas juga, memang saling berkaitan sekali. Nah, Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu Ayu ya. Terima kasih sharingnya terkait sikap sabar Bu Ayu. Semoga kita menjadi tauladan yang baik untuk anak-anak kita dan teman-teman juga mendapat ilmu yang bermanfaat ya Bu Ayu. Nah, itu tadi adalah diskusi terkait sikap sabar terhadap anak usia dini. Wah, bagaimana ayah dan bunda? Masya Allah ya, luar biasa sekali. Kalau mau bahas anak usia dini itu banyak, panjang dan lucu, menarik gitu. Betul, selain sikap sabar juga ada sikap kasih sayang ya Bu Ayu. Oh iya, betul akan kita bahas. Nah, ayah dan bunda, ini tadi kan kita sudah membahas tentang sikap sabar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi landasan filosofi metode sentra tentang sikap kasih sayang. Nah, Bu Villa, menurut Bu Villa, makna atau arti kasih sayang itu seperti apa sih? Kan itu pasti sangat luas ya pengertiannya. Nah, kalau dari segi Bu Villa sendiri, makna dan arti kasih sayang itu seperti apa? Makna dari kasih sayang itu kan memiliki 2 kata, kasih dan sayang. Di sana kalau saya melihatnya, arti kasih dan sayang itu dimana orang itu memiliki rasa peduli, rasa iba, rasa mau berbagi dengan sesama ataupun melihat orang lain yang menurutnya ini perlu kita berikan kasih dan sayang, kita peduli, kita ingin membantu, seperti itu Bu Ayu. Memang luas cakupannya kasih dan sayang. Kasih sayang pun juga tidak orang dengan orang yang lain. Tidak hanya begitu, kita terhadap lingkungan atau kita terhadap di sekitar kita, apapun itu. Kalau menurut saya sendiri. Jadi bisa mungkin seperti kasih sayang bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga semua makhluk ciptaan Allah ya, Bu Villa ya. Nah, Bu Villa ini ya, karena Bu Villa itu kan langsung terjunnya itu kan sering sekali bersama anak-anak. Nah,
ketika bersama anak-anak, kira-kira sikap dan kasih sayang apa yang muncul dari Bu Villa dulu ya, nanti baru sikap yang muncul pada diri anak, seperti itu. Sikap yang muncul pada saya, Iya, ini Bu betul. Ayu. Iya. Iya ya, sikap. Wah, ini sedikit apa ini? Apakah itu termasuk kasih sayang, ataukah itu termasuk sikap peduli? Ya, itu memang saling berkaitan ya Bu Ayu ya. Nah, kalau saya sendiri melihatnya ketika yang pernah saya lakukan ya, itu muncul pada keluarga saya, aktivitas ketika saya berada di rumah, apalagi di pandemi ini ya Bu Ayu. Kadang kita aktivitasnya juga mengajar itu dari rumah bersama keluarga, lebih sering bersama keluarga. Itu muncul ketika saya masih punya adik nih Bu Ayu, adik yang masih juga butuh bantuan saya, ibu ataupun bapak saya. Di situ adik saya memang belum terbiasa untuk kemana-mana itu sendiri. Nah, masih muncul untuk kadang mikirnya udah besar gitu, sudah nggak perlu bantuan gitu, udah bisa. Tapi ternyata di situ dia itu merindukan gitu, ingin sekali yang namanya, walaupun pergi hanya beli sesuatu, katakanlah fotokopi aja gitu, itu males gitu. Tapi kalau kita sendiri yang tiba-tiba gayung sambut kita menawarkan, kita memberikan penawaran, ayo ditemenin gitu, ayo ditemenin gitu, ya berangkat gitu Bu Ayu. Jadi kita itu harus peka juga terhadap sekitar ya Bu Ayu. Iya, betul. Wah, ternyata adik saya ini juga butuh diperhatikan, butuh perhatian dari orang di sekitarnya juga. Nah, itu kan akhirnya timbul, oh kakakku itu juga sayang. Itu pun sebaliknya, dia juga sebaliknya juga akhirnya kita kalau jauh juga akan saling mencari. Namanya adik kakak ya Bu Ayu ya, itu saling merindukan. Nah, itu sih yang muncul akhir-akhir ini ya, yang pernah terjadi di lingkungan keluarga saya itu Bu Ayu. Iya, terima kasih Bu Villa. Kalau sikap kasih sayang yang muncul pada anak ketika di sekolahan seperti apa Bu Villa? Yang mungkin Bu Villa langsung mengalami ya, yang langsung melihat sendiri seperti itu. Wah, banyak sekali Bu Ayu. Berbicara tentang anak-anak itu sangat banyak. Mereka itu ada aja aktivitasnya di sekolah itu yang mereka lakukan. Jadi kalau kita mengingat, kita flashback ketika dulu kita sudah masih aktif ya Bu Ayu. Masih aktif berangkat. Jadi mulai dari pagi mereka datang, kita menyambut. Kemudian kita kan menjadi role modelnya mereka ketika berada di sekolah. Kalau di rumah mungkin role modelnya mereka ayah dan bunda. Tapi kalau di sekolah mereka juga akan mengobservasi kita. Ibu guruku ini bagaimana sikapnya? Ibu guruku bersikap seperti ini. Oh, berarti yang baik itu seperti ini. Nah, itu khawatirnya ketika kita ada, tadi kita menyinggung soal sabar, ketika kita ada naik darahnya, mungkin kita ada sikap gitu, itu kadang kita kalau bisa, kita itu jangan sampai menunjukkan seperti itu. Memang karena kita lingkungannya, kita bersama dengan anak-anak usia dini yang mereka masih meniru gitu ya Bu Ayu ya. Nah, kalau sikap kasih sayang sendiri yang pernah muncul, yang selama ini saya mendampingi teman-teman di sekolah, itu pernah muncul, ada salah satu, kita menyebutnya aja Eca misalnya. Eca ini menangis karena berebut mainan dengan temannya begitu. Kemudian kita sebagai guru memberikan informasi itu apa yang terjadi. Kita tanya dulu sebabnya kenapa tiba-tiba ramai, kenapa tiba-tiba menangis, salah satunya menangis, kenapa, ada apa? Oh, mau mainan yang itu gitu. Oh, Bu Villa ada mainan yang lain, kenapa? Aku maunya yang itu. Nah, tapi ternyata teman yang lain, saya berpikirnya akan membela dirinya, tapi ternyata tidak Bu Ayu. Itu teman yang lain itu bahkan iba memiliki rasa kasih sayang yang sudah peduli. Kenapa? Tanya, Bu Villa, kenapa itu Eca kok nangis? Kenapa kok nangis? Gitu. Iya, tadi apa yang terjadi? Tadi sepertinya berebut mainan. Gitu. Oh, aku nggak tahu. Aku tadi soalnya baca buku gitu. Oh, gitu. Udah gitu.
ini ada banyak, langsung diambilkan Bu Ayu. Nah itu kan sikap mereka bukan hanya peduli saja, tapi bagaimana supaya membuat temannya yang sedang menangis ini tenang gitu. Oh mereka dia Eca ini butuh mainan yang dia inginkan. Mereka coba mengambilkan. Nah itu kan akhirnya menenangkan. Sama ada konflik tapi juga bisa menyelesaikannya. Ternyata mereka itu luar biasa ya Bu Ayu. Saya kiranya hanya wah akan ini enggak ini gini Bu. Saya kira akan seperti itu. Egosentrisnya masih tinggi ya, tapi ternyata biasanya. Iya. Seiring berjalannya waktu, usia mereka juga terus bertambah, mungkin pola pikirnya juga sudah berbeda. Proses, di mana ada proses dari mungkin mulai kelompok bermain, TKA, kemudian TKB, di mana mereka sudah banyak belajar di sana dari pengalaman, dari mungkin melihat ibu gurunya, mungkin melihat teman yang lainnya juga bagaimana menyelesaikan masalah yang pernah terjadi. Itu akan terus mereka ingat. Dan ternyata luar biasa. Iya, betul sekali Bu Villa. Karena memang kita ini kan disebutnya ibu guru ya Bu Villa ya. Guru itu banyak yang bilang itu singkatan dari digugulan ditiru. Nah, jadi apa yang ibu guru lakukan insya Allah juga akan dilakukan sama anak gitu kan. Jadi ketika mungkin dia melihat ada temannya yang menangis, terus responnya ibu gurunya seperti apa, nah insya Allah juga mereka akan melakukan hal yang sama seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Villa ya. Memang anak-anak itu kan terlahir itu masih suci ya Bu Villa ya, masih bersih, masih belum tahu informasi, sehingga insya Allah ketika kita memberikan contoh yang baik, mereka juga akan melakukan sikap yang sama seperti itu. Iya, luar biasa sekali. Nah Bu Villa, kira-kira dari studi yang pernah Bu Villa alami selama ini tentang kasih sayang itu, ada nggak di situ kasih sayangnya Bu Villa itu yang sangat luar biasa sekali kepada mungkin selain anak, mungkin sama teman-teman atau dengan makhluk hidup yang lain seperti itu? Ya baik. Kalau tadi tentang anak-anak ya. Memang kalau anak-anak banyak, tidak hanya itu, tapi ada juga ya Bu Ayu, ini saya cerita sedikit lagi, itu ada anak baru, itu kan biasanya kalau masih baru, kemudian masih diantar dan dijemput oleh orang tuanya, ketika diantar itu kan mereka belum rela ya, ditinggal oleh mamanya pergi, jadi itu kan langsung, apa yang terjadi itu kan menangis, mama, nggak mau, kita pegang pun mereka belum nyaman karena dengan kita memang belum pernah merasakan proses bersama kita ya, yang lama bersama dengan mama dan papanya di rumah. Itu yang terjadi apa itu pernah, oh kita memang dia butuh waktu, butuh tenang begitu. Setelah sudah, apakah kamu sudah siap gitu? Kenapa gitu? Kalau sekarang mungkin kita ada jarak ya Bu Ayu, ada social distancing. Kalau dulu itu butuh pelukan, kita peluk, jadi mereka merasa oh, walaupun tidak ada di rumah, walaupun di sekolah, ternyata ibu guruku itu juga sayang sama aku gitu. Jadi mereka merasakan aku nyaman sekali di sekolah. Nah itu kan membuat rasa percaya, trust, di mana antara ibu guru dan anak itu akan terjalin. Begitu. Itu pun juga terjadi pada saya sendiri terhadap teman-teman guru yang ada di KBTK Khadijah Wanarjo ini. Alhamdulillah. Saya sangat merasakan bahagianya ya Bu Ayu, luar biasanya kebersamaan kita. Nggak ada yang namanya kita, ini milikku, milikmu, milikku, milikku. Nggak ada yang namanya seperti itu Bu Ayu. Dimana kalau aku punya, kita bagi. Begitupun kalau Bu Ayu punya, Bu Ayu baru bagi kita semua. Bahkan kalau ada di rumah ya Bu Ayu, contohnya kita punya makanan yang mungkin sedikit banyak, lebih banyak. Itu kan kadang, aduh kok banyak banget sih, bawa kemana ini, apalagi kadang aduh udah malam banget, mau bagiin ke tetangga juga sudah sungkan, mau ketok-ketok pintu gitu. Kita itu udah nggak ada kayak gitu, akhirnya pikirannya cuman wah ini buat teman-temanku nih di sekolah gitu, ibu guru ini gitu. Itu kan suatu hal kecil tapi kita ketika datang akhirnya dirindukan, bawa apa gitu. Itu terjalin kasih sayang. Bu Ayu selalu mengingat kalau ada momen apa, kita pernah ke suatu tempat, kemudian kita ke tempat itu lagi, itu momen, waduh waktu itu kemarin sama teman-teman ya gitu. Seneng banget Bu Ayu. Biasa sekali ya Bu Villa ya. Jadi sebenarnya kasih sayang ini juga bisa kita berikan
kepada anak atau teman atau orang tua, intinya dengan lingkungan sekitar ya Bu Villa ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk ayah dan bunda yang sudah menyimak tentang materi landasan filosofi metode sentra tentang sikap kasih sayang dan sabar hari ini. Alhamdulillah ayah dan bunda serta anak-anakku yang ada di rumah, pada pagi hari ini kami Bu Villa dan Bu Ayu telah selesai membahas terkait landasan filosofi metode sentra terkait sikap, sabar, dan kasih sayang. Wah, semoga informasi yang kami berikan tadi dapat bermanfaat untuk ayah dan bunda. Villa dan Bu Ayu pamit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.